Oke, got it. Udah. Semuanya udah kan got it kan? Udah, ini berarti udah terekam. Silakan kalau mau berdoa dulu, silakan berdoa. Silakan dimulai di 10.11, 1:30 menitnya. Silakan dimulai, saya matikan kamera. Sidang akan segera dimulai. Tata tertib persidangan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggunya jalannya persidangan. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim anggota sidang.
Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-GTUN-PTUN-2020 antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk seluruh peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, para pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam nomor perkara 110-GTUN-PTUN-2020 antara Feza Yahya sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang saudara dari pihak penggugat. Siapa yang hadir pada hari ini? Kuasa hukumnya yang mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat, silakan jelaskan identitas saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Saya sebagai kuasa hukum penggugat, Oka Chani SMH, bersama rekan saya Lola Yolanda SHMH, yang bekerja sebagai advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Oka Chani SHMH dan rekan, yang beralamat di Jalan Kinibalu, Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat, pada hari ini saudara hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, pihak tergugat diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, silakan jelaskan identitas saudara. Baik, yang mulia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Bilhari SHMH, beserta rekan saya Sofia Ibnatusania SHMH, berkeluarga negaraan Indonesia, bekerja sebagai advokat di kantor advokat dan konsultan yang beralamat di Jalan Merawan 9, Kelurahan Soalebar, Kota Bengkulu. Baiklah, saudara penasihat hukum penggugat dan tergugat, silakan tunjukkan surat kuasa saudara. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim mengenai persiapan sidang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan. Berdasarkan pasal 77, pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang. Dan jika tidak ada jawaban, pihak tergugat itu diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Jadi saya tanyakan, saya di sini akan membacakan surat gugatannya. Saya tanyakan kepada tergugat, apakah sudah ada salinannya? Sudah ada yang mulia. Baik, harap disimak ya para pihak, saya akan mulai membacakan surat gugatan. Surat gugatan Tata Usaha Negara Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Feza Yahya, warga negara Indonesia, beragama Islam, tempat tinggal Perum Telaga Dewa Asri, Kampung Melayu. Dengan ini diwakili kuasa hukumnya, Oval Cairani dan Lola Yolanda. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan kepada pemerintah Bengkulu atas dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 201/SK/11/2020 Bengkulu yang berisi pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu terhadap SK pencabutan izin usaha pertambangan surat nomor 201/SK/11/2020 Bengkulu, penggugat telah melakukan upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan administratif yang dijawab dalam surat nomor 250/SKA/21/2020 yang berisi jawaban upaya keberatan administratif oleh Gubernur Provinsi Bengkulu berupa penolakan. Adapun dasar penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa upaya keberatan administratif mengenai pencabutan izin usaha pertambangan penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Feza Yahya sebagai Direktur Utama PT Indojaya bersama kuasa hukumnya telah mengajukan upaya banding administratif pada tanggal 30 Mei 2020. Bahwa upaya administratif telah diajukan pada tanggal 30 Mei 2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang berisi penolakan upaya administratif pada surat nomor 250/SKA/21/2020 yang telah diajukan oleh penggugat. Tengah waktu gugatan, bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, bahwa objek sengketa tersebut diterima penggugat pada tanggal 20 Mei 2020, bahwa upaya administratif telah diajukan di kantor Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 30 Mei 2020, bahwa gugatan akuo diajukan pada tanggal 10 Juli 2020, bahwa oleh karenanya gugatan akuo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Objek sengketa, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 201/SK/11/2020 tentang pencabutan perizinan usaha pertambangan PT Indah Jaya Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 20 Mei 2020. Kepentingan penggugat yang dirugikan, bahwa penggugat merupakan direktur utama pada PT Indah Jaya yang dalam hal ini melakukan usaha pertambangan pada Desa Sekayun melalui Surat Izin nomor 35/TKGM/11/10, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PT UN, penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif yang berisi penolakan. Bahwa dapat disimpulkan, penggugat mendapat kerugian material dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha pertambangan nomor 201/SK/11/2020 Bengkulu, tidak bisa melanjutkan penggalian tambang yang harusnya berjalan selama 5 tahun sesuai dengan surat izin yang telah ditetapkan di awal. Tetapi dengan dikeluarkannya keputusan dari Gubernur Provinsi Bengkulu ini, usaha galian harus terhenti sebelum waktunya. Alasan gugatan, bahwa dengan surat pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh tergugat tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, maka tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian hukum, azas profesionalitas, azas keterbukaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu telah melanggar pasal 113 ayat 2 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dijelaskan bahwa sanksi administratif yang dimaksud itu adalah dimulai dengan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atas sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi baru pencabutan IUP. Di sini tergugat langsung memberikan sanksi administratif kepada PT Indah Jaya berupa pencabutan IUP langsung tanpa diperingati secara tertulis. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri bab 3, pencabutan pada pasal 10. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa izin usaha industri dapat dicabut dalam hal 1. Perluasan industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan. 2. Perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. 3. Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. 4. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Bahwa pada PT Indah Jaya selama melakukan usaha pertambangan tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati dalam surat izin tersebut. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, oleh karena objek gugatan diterbitkan tanpa pengumuman secara terbuka kepada publik atau masyarakat setempat, termasuk para penggugat yang memiliki kepentingan atas pemberitahuan atau pengumuman tersebut, sebagaimana yang diwajibkan pada pasal 64 itu. Bahwa objek gugatan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi, asas kepastian hukum, bahwa objek gugatan yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan. Asas profesionalitas, bahwa objek sengketa AKPO yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas keterbukaan, bahwa penggugat tidak mendapat informasi tentang objek gugatan baik pada saat proses dan setelah terbitnya. Padahal hal tersebut sangat bersangkut paut dengan kepentingan penggugat. Bahwa tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini telah dibuat sebelumnya antara Gubernur Provinsi Bengkulu dengan PT Indah Jaya mengenai kerjasama untuk pemanfaatan sumber daya alam izin usaha pertambangan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih berlaku sampai 2 tahun 7 bulan ke depan dan dapat diperpanjang. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan, pihak tergugat telah tidak cermat menerbitkan surat pencabutan izin usaha yang menjadi objek sengketa AKPO dalam perkara ini, sehingga secara substansial keputusan tata usaha negara tersebut telah merugikan kepentingan penggugat secara material. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa AKPO ini mengakibatkan kerugian material bagi penggugat berupa tertundanya kegiatan pertambangan PT Indah Jaya selama 2-3 bulan atau selama persidangan berlangsung. Para pekerja atau buruh tambang tidak dapat meneruskan pekerjaannya sehingga para pekerja menuntut pembayaran yang membuat rugi PT Indah Jaya karena pekerjaan yang tidak sesuai target.
Bahwa oleh karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta pihak tergugat dalam perkara ini berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka sudah tepat dan benar apabila gugatan penggugat dalam perkara ini diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Bahwa dari uraian di atas tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akuo, serta mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa akuo, yang mana dasar pembatalan atau pencabutan objek sengketa akuo tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, keputusan tata usaha negara yang baik itu dan yang harus digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa objek sengketa akuo telah merugikan kepentingan penggugat secara material, maka penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa akuo atau skorsing. Bahwa oleh karena gugatan ini, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sesuai dalil-dalil yang telah dituliskan dan mohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Petitum bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menetapkan suatu hari di persidangan, memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, serta mengambil putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan pencabutan izin usaha pertambangan nomor keputusan 201/SK/11/2020 Bengkulu yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan yang berisi pencabutan izin usaha pertambangan Gubernur Provinsi Bengkulu. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan seadil-adilnya ex aquo et bono. Hormat kuasa hukum Oval Cairani dan Lola Yolanda. Baik, demikian gugatan dari penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah mengerti dengan isi surat gugatan tersebut? Mengerti, Yang Mulia. Apakah tergugat sudah siap dengan jawabannya? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan, Yang Mulia. Kami mohon Majelis Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan jawaban saudara? Dari kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia, untuk menyiapkan jawaban gugatan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, dan apakah dapat diselenggarakan persidangan? Tanggal 21 Juli 2020 yang mulia, tidak ada jalur persidangan sehingga bisa diselenggarakan persidangan. Baiklah, setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban dan eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2020. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak tergugat dan penggugat, apakah masih ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Dari pihak penggugat tidak ada, Yang Mulia. Dari tergugat tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-TUN-PTUN-2020 antara Reza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk seluruh peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020 antara Reza Yahya melawan Gubernur Provinsi Bengkulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak bisa menduduki tempat yang telah disediakan. Penggugat hadir dengan kuasa hukumnya. Hadir, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat hadir. Hadir, Yang Mulia.
untuk agenda sidang pada hari ini itu adalah jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Bisa dipahami untuk selanjutnya apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawabannya? Kami sudah siap dengan jawaban kami, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya saya jelaskan pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jawaban itu akan dibacakan oleh hakim ketua sidang. Apakah tidak keberatan kalau dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Keberatan Yang Mulia. Baik, saya akan mulai membacakan jawaban tergugat atas gugatan para penggugat pada perkara nomor 101-J-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Feza Yahya melawan Gubernur Provinsi Bengkulu. Dengan hormat, untuk dan atas nama kepentingan hukum sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Bilhari dan Sofia Ibnatusania, dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban tergugat sehubungan dengan gugatan yang dibacakan oleh penggugat pada tanggal 10 Juli 2020. Sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan eksepsi atas permohonan tergugat, terlebih dahulu tergugat menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan penggugat yang diajukan penggugat. Dalam eksepsi, 1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas. 2. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak mampu menunjukkan secara pasti peraturan perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh tergugat dalam perkara akuo, di mana penggugat telah berani mendalilkan tindakan tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat menyebutkan secara tegas peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan menyebabkan dalil gugatan kabur. Dan dengan demikian, gugatan penggugat tidak didasarkan pada alasan yang menggugat yang disyaratkan pada pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pokok perkara, bahwa pada poin 2, gugatan penggugat menyatakan bahwa SK pencabutan izin usaha pertambangan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas keterbukaan adalah tidak benar. Dan bahwa pada poin 4, PT Indah Jaya selama melakukan usaha pertambangan tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati dalam surat izin usaha pertambangan adalah tidak benar, karena PT Indah Jaya telah melanggar perjanjian, yaitu PT Indah Jaya telah melebihi batas galian yang sudah disepakati. Bahwa pada poin 5, objek gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, oleh karena objek gugatan diterbitkan tanpa pengumuman secara terbuka kepada masyarakat setempat termasuk para penggugat yang memiliki kepentingan atas pemberitahuan tersebut. Adalah tidak benar, karena dalam penerbitan objek sengketa tersebut diterbitkan dengan diadakan pengumuman secara terbuka. Setelah surat keputusan tersebut keluar, surat tersebut langsung diberikan kepada PT Indah Jaya. 4. Objek gugatan yang mana disebutkan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, objek sengketa ini sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas profesionalitas tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa ini telah profesional dalam mengeluarkan objek gugatan. Asas keterbukaan bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa itu merupakan keterbukaan antara penggugat dan tergugat. Di surat keputusan tersebut, tergugat telah memberikan keterbukaan dalam penerbitan surat keputusan tersebut. Bahwa PT Indah Jaya dalam menjalankan usaha pertambangannya telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bagian kedua, kewajiban pada pasal 95 poin D dan E, yaitu tidak melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat melebihi batas toleransi daya lingkungan. Bahwa PT Indah Jaya dalam waktu 1 tahun terakhir tidak melaporkan laporan tahunan, rencana kerja, dan anggaran biaya kegiatan eksplorasi sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019, perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013, bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 PT Indah Jaya telah merusak jalan sekitar tempat penggalian dan dibuktikan dengan foto yang ditangkap oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu pada pasal 109A Nomor 1 Tahun 2019, bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pertambangan dan pengelolaan yang dimaksud pada pasal tersebut itu, masyarakat dapat memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, tergugat telah melakukan teguran pertama terhadap PT Indah Jaya untuk memperbaiki jalan tersebut. Dan pada tanggal 20 Maret, penggugat tidak kunjung memberikan perbaikan terhadap jalan yang telah dirusak PT Indah Jaya, maka tergugat kembali memberikan teguran lisan kepada penggugat.
bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan surat keputusan nomor 201/SK/2020/Bengkulu. Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua berkenan menjatuhkan dengan putusan dengan amar 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aqua et bono demi tegaknya hukum dan keadilan. Demikianlah eksepsi dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat ini disampaikan. Hormat kuasa hukum Ahmad Bilhari dan Sofia Ibnatusania. Baiklah, begitu jawaban dari tergugat untuk gugatan penggugat. Dan apakah ada yang ingin direfer atau ada yang mau dirubah dari tergugat? Kami tetap pada jawaban kami dan tidak ada yang dirubah ataupun direnvo, Yang Mulia. Baik, untuk para pihak silakan untuk mengambil salinannya. Untuk selanjutnya, apakah penggugat mau menanggapi jawaban dari tergugat? Iya, Yang Mulia. Kami akan menanggapi jawaban tergugat, tetapi kami memerlukan waktu, Yang Mulia. Baiklah, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan replik saudara? Kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan replik kami, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak penggugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakan persidangan? Tanggal 28 Juli 2020 Yang Mulia, tidak ada jadwal persidangan sehingga dapat dilaksanakan persidangan. Baiklah, kalau begitu kami akan memberikan waktu 1 minggu dari hari ini. Mohon pihak penggugat mempersiapkan jawabannya. Baik, Yang Mulia. Dan dimohon untuk para pihak penggugat dan tergugat agar bisa hadir pada tanggal 28 Juli 2020 dengan acara replik dari pihak penggugat. Jam 10 ya para pihak, apakah bisa? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Karena tidak ada lagi yang disampaikan, maka sidang akan dibuka kembali pada tanggal 28 Juli jam 10 dengan agenda replik dari pihak penggugat atas jawaban tergugat. Kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa perlu diberitahukan kembali, karena ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk seluruh peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Feza Yahya sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pihak bisa menduduki tempat yang telah disediakan. Untuk penggugat hadir dengan kuasa hukumnya. Hadir, Yang Mulia. Dan untuk kuasa hukum tergugat hadir dengan kuasa hukumnya. Hadir, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah ditetapkan di sidang sebelumnya, agenda sidang kita pada hari ini adalah replik dari penggugat atas jawaban tergugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan kepada majelis. Jadi replik ini tidak seperti gugatan atau jawaban sebelumnya yang dibacakan. Ini itu tidak ada kewajiban dari majelis hakim untuk membacakannya. Jadi bisa dimengerti ya para pihak. Bisa dimengerti, Yang Mulia. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat repliknya ada yang mau dirubah atau direvisi? Tidak ada, Yang Mulia. Kalau tidak ada, para pihak boleh untuk mengambil salinannya. Untuk soft file-nya itu, penggugat nanti harap diserahkan kepada panitera untuk mempermudah penyusunan putusan ya. Baik, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ingin menanggapi replik dari pihak penggugat?
Iya, Yang Mulia, kami akan menanggapi replik penggugat secara tertulis. Kalau begitu, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan duplik kami, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakan persidangan? Tanggal 4 Agustus 2020 Yang Mulia, tidak ada jadwal persidangan dan dapat diselenggarakan persidangan. Baik, berarti 1 minggu lagi tanggal 4 Agustus 2020 ya. Untuk penggugat bisa hadir pada tanggal 4 Agustus tersebut. Bisa, Yang Mulia. Jam 10 ya para pihak. Selanjutnya untuk para pihak apakah sudah cukup? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Dari penggugat sudah cukup, Yang Mulia. Dari tergugat cukup juga, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, karena tidak ada lagi yang disampaikan, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10 dengan agenda duplik tergugat atas replik penggugat. Para pihak agar bisa hadir pada hari yang telah ditetapkan tanpa perlu diingatkan kembali, karena ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Baik, sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara 110-GTUN-PTUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Feza Yahya sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pihak untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, dari pihak penggugat yang hadir pada hari ini siapa? Saya Lola Yolanda bersama rekan saya Opal Cairani, Yang Mulia. Dari pihak tergugat siapa yang hadir pada hari ini? Saya Sofia Pnatusania beserta rekan saya Ahmad Bilhari, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan penundaan persidangan sebelumnya, maka agenda persidangan kita pada hari ini adalah duplik dari tergugat. Kepada tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sekalian langsung salinan dupliknya dibawa kepada majelis hakim. Sesuai dengan ketentuan pasal 74, untuk pembacaan duplik sama dengan replik, majelis hakim tidak berkewajiban untuk membacakan duplik dari tergugat. Kemudian dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin dirubah dari dupliknya? Tidak ada, Yang Mulia, sudah cukup. Selanjutnya dari pihak penggugat, silakan mengambil salinan dari duplik ini. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih para pihak. Oleh karena agenda sidang pada hari ini setelah selesai, maka selanjutnya kita akan masuk dalam tahap pembuktian. Dengan terlebih dahulu kita memulai dengan pembuktian surat. Kepada para pihak agar menyiapkan bukti-bukti suratnya. Nanti bukti suratnya itu dibawa, itu adalah asli dan fotokopiannya. Asli itu sebagai pembanding, dan yang akan dibawa dan diambil oleh majelis hakim itu cukup fotokopiannya saja. Kemudian para pihak jangan lupa untuk membuat daftar alat bukti. Dan setiap alat buktinya itu untuk penggugat diberi tanda P1 sampai dengan P sekian, dan untuk tergugat itu diberi tanda T1 sampai dengan T sekian. Dan setiap buktinya jangan lupa diberi materai dan dimatikan di kantor pos. Kepada para pihak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari penggugat sudah cukup, Yang Mulia. Dari tergugat bagaimana? Dari tergugat cukup, Yang Mulia. Baiklah, untuk persidangan selanjutnya, apakah bisa kita lanjutkan pada tanggal 11 Agustus 2020 pada jam 10? Bisa, Yang Bisa, Yang Mulia. Mulia. Baik, oleh karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka persidangan pada hari ini cukup dan akan dilanjutkan pada tanggal 11 Agustus 2020 pada pukul 10 dengan agenda sidang pembuktian surat dari para pihak. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Demikian sidang pada hari ini, sidang saya nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-GG-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Reza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk seluruh peserta sidang mengikuti semua tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan perkara nomor 110-GG-TUN-PTUN-2020-Bengkulu antara Reza Yahya sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak silakan menduduki tempat yang telah disediakan. Agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian surat. Baik, penggugat yang hadir pada hari ini siapa? Seperti biasa, kuasa hukumnya yang mulia. Dari tergugat siapa yang hadir pada hari ini? Kuasa hukumnya yang mulia. Sesuai dengan penundaan persidangan sebelumnya, maka agenda kita pada hari ini adalah bukti surat dari para pihak. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan bukti suratnya? Sudah siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P5 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup. Kuasa hukum penggugat silakan saudara untuk menyerahkan alat bukti saudara kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum tergugat silakan saudara maju untuk ikut memeriksa. Untuk surat yang kami ajukan pada persidangan kali ini yaitu merupakan surat keputusan gubernur, surat pencabutan izin usaha pertambangan, dan surat-surat pendukung lainnya yang mulia. Baiklah, di sini setelah saya lihat, bukti dari surat permohonan ini belum dimaterai. Tolong pada sidang selanjutnya dilengkapi. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan bukti suratnya? Siap yang mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T4 berupa fotokopi, surat, dan telah bermaterai cukup. Baik, surat tersebut, kuasa hukum tergugat silakan maju untuk menyerahkan alat bukti saudara kepada majelis hakim. Dan kepada kuasa hukum penggugat, silakan saudara ikut maju untuk memeriksa. Ini tergugat ya, kami sudah periksa bukti-bukti terkait dari pihak tergugat. Setelah kami cek itu ada beberapa bukti foto. Apakah foto tersebut bisa dibuktikan keasliannya? Bisa yang mulia. Pada saat pemeriksaan saksi, kami akan menghadirkan saksi yang memberikan foto tersebut yang mulia. Baik, terima kasih para pihak. Silakan duduk kembali. Untuk pemeriksaan bukti surat pada hari ini sudah cukup. Majelis telah menerima bukti dari penggugat, yaitu dari bukti P1 sampai dengan bukti P5, dan kemudian dari tergugat kami telah menerima bukti dari tergugat T1 sampai dengan T4. Dengan bukti T2 dan T3 itu merupakan foto ya. Apakah masih ingin mengajukan surat bukti lagi dari para pihak? Dari penggugat cukup yang mulia. Dari tergugat bagaimana? Dari tergugat cukup juga yang mulia. Baiklah, saya tanya, apakah para pihak nanti ada mengajukan saksi atau ahli? Dari pihak penggugat ada yang mulia, saksi fakta. Kalau untuk tergugat itu ada atau tidak? Dari tergugat juga akan mengajukan saksi fakta yang mulia. Baiklah, untuk penggugat, kalau saksi faktanya itu ada berapa orang? 1 orang yang mulia. Kalau dari tergugat berapa orang ya? 2 orang yang mulia. Baiklah. Untuk para pihak, apabila di persidangan selanjutnya, jika masih ingin menyerahkan bukti surat, silakan dibawa pada persidangan selanjutnya. Majelis hakim itu masih akan memberikan kesempatan. Baiklah, para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dari penggugat cukup yang mulia. Dari tergugat cukup juga yang mulia. Baiklah, kalau begitu. Panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, dan apakah dapat diselenggarakan persidangan? Tanggal 18 Agustus yang mulia. Tidak ada jadwal persidangan dan dapat dilaksanakan persidangan. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dan akan dilanjutkan pada sidang pemberitaan saksi pada tanggal 8 Agustus 2020. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sidang kita anggap cukup. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi. Sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara
110-G-TUN-PTUN-2020 antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk seluruh peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-2020 antara Feza Yahya sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, sudah hadir semua dari pihak penggugat. Sudah, Yang Mulia. Dari tergugat sudah hadir semua. Sudah, Yang Mulia. Setelah ditetapkan pada sidang sebelumnya, kita itu akan hadirkan pada hari ini bukti surat dan pemeriksaan saksi dari para pihak penggugat dan tergugat. Saya tanyakan kembali kepada para pihak apakah ada tambahan bukti lain. Dari penggugat tidak ada, Yang Mulia. Dari tergugat apakah ada tambahan bukti? Tidak ada, Yang Mulia. Sesuai dengan pernyataan dari para pihak sebelumnya itu akan ada saksi yang dihadirkan. Baiklah, apakah saksi sudah siap? Dari pihak penggugat sudah siap, Yang Mulia. Berarti sudah hadir ya. Dari tergugat itu apakah sudah hadir? Sudah hadir, Yang Mulia. Baik, pertama penggugat silakan dipanggil saksinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi pertama yang akan kami hadirkan pada persidangan kali ini yaitu Saudara Alsino. Tugas mohon hadirkan saudara saksi ke dalam muka persidangan. Baik, saksi pertama dari pihak penggugat yaitu Saudara Alsino, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi sudah berada di ruang persidangan, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara atas nama siapa? Alsino Juanda Akbar, Yang Mulia. Silakan menunjukkan KTP saudara ya. Baik, ini Yang Mulia. Baik, saya konfirmasi dulu terkait identitas saudara. Nama lengkap saudara? Alsino Juanda Akbar. Umur saudara? Umur saya 50 tahun, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Pekerjaan saya sebagai petani. Agama saudara? Alhamdulillah saya beragama Islam, Yang Mulia. Warga negara saudara? Saya berkeluarga negara Indonesia. Alamat tempat tinggal saudara? Alamat saya di Desa Sekayun, Kabupaten Belu Tengah, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali KTP saudara. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 87, kami harus menanyakan dulu kepada Anda terkait hubungan keluarga atau pekerjaan sehingga Anda dapat dikatakan layak menjadi saksi dalam persidangan. Baiklah, apakah Anda kenal dengan penggugat? Saya tidak mengenalnya, Yang Mulia. Apakah saudara sehat dan tidak ada tekanan lingkungan apapun? Alhamdulillah saya sehat dan tidak ada tekanan dari lingkungan sekitar pun, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara bersedia dimintai keterangan? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, karena saudara dinyatakan layak untuk memberikan keterangan, saudara harus diambil sumpah terlebih dahulu. Jadi nanti saudara akan mengucap sumpah dan akan dituntut oleh Hakim Anggota 1. Silakan berdiri. Selanjutnya untuk Hakim Anggota 1 dipersilakan. Ya, sebelumnya untuk saudara saksi, saya tanyakan kembali, saudara beragama apa? Alhamdulillah saya beragama Islam, Yang Mulia. Baiklah, saudara ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan, saya hanya menuntut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, setelah saudara saksi sudah disumpah, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala karena memberikan keterangan di bawah sumpah. Jika memberikan keterangan palsu, konsekuensi di akhirat yaitu dosa. Selain itu ada konsekuensi di dunia, yaitu konsekuensi hukum pidana karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk saksi itu diperiksa satu persatu. Jadi saksi tergugat dimohon untuk petugas agar tidak memasuki saksi tersebut. Untuk saksi tersebut silakan menunggu di ruang tunggu. Bisa dipahami ya para pihak.
Untuk saksi penggugat hari ini akan menerangkan tentang apa? Baik Yang Mulia, Bapak Alsino pada hari ini akan menerangkan tentang keadaan di sekitar pertambangan dan desa Sekayun, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu saya beri kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk meminta keterangan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saksi telah bersedia menjadi saksi kami pada persidangan kali ini. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Pak. Yang pertama yaitu, apakah benar Bapak ini merupakan warga asli di Desa Sekayun? Ya benar Bu, saya merupakan warga asli Desa Sekayun. Jadi Bapak kan merupakan warga asli Desa Sekayun ya. Apakah benar Bapak sering melihat truk-truk pengangkut hasil tambang PT Indah Jaya ini melewati jalanan Desa Sekayun? Iya Bu, saya sering melihat truk-truk tersebut melewati Desa Sekayun Bu, karena jalannya tersebut dekat dengan rumah saya Bu. Sudah berapa lama Bapak tinggal di Desa Sekayun ini? Sudah lama Bu saya tinggal di Desa Sekayun ini. Kira-kira 15 tahun Bu. Baiklah, berdasarkan pertanyaan saya barusan, Bapak ini kan sudah cukup lama ya tinggal di Desa Sekayun, kurang lebih 15 tahun. Jadi selama Bapak tinggal di Desa Sekayun, apakah Bapak sering atau pernah mendengar gitu keluhan warga mengenai jalan desa yang rusak ini? Ya Bu, sudah terbilang cukup lama Bu saya tinggal di Desa Sekayun ini. Mengenai keluhan warga di sekitar ini Bu, sering juga Bu mengeluh kepada aparatur desa karena jalannya sedikit berlubang. Ya begitulah Bu, tidak lanjutnya tidak ada. Tapi sempat diperbaiki oleh PT Indah Jaya Bu, jalan tersebut Bu. Hanya ditampal saja pakai semen. Begitu Bu. Baiklah. Baiklah, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya kami lanjutkan kepada kuasa hukum tergugat untuk meminta keterangan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bapak Alsino, kapasitas Bapak di sini sebagai warga Desa Sekayun ya Pak? Apakah benar Bapak sudah lama tinggal di Desa Sekayun sekitar 15 tahunan dan sering melewati jalanan Desa Sekayun yang rusak tersebut Pak? Benar Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, apakah Bapak tahu mengenai sengketa dalam perkara ini? Saya tahu Pak. Bisa sedikit Bapak jelaskan Pak? Bisa Pak, ini sengketa PT Indah Jaya antara Gubernur Provinsi Bengkulu mengenai surat pencabutan izin usaha pertambangan Pak, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Hakim anggota, Ada Yang Mulia. apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Baiklah, saudara saksi, apakah Anda mengetahui tentang usaha pertambangan yang dilakukan PT Indah Jaya ini? Saya mengetahuinya Yang Mulia, karena lokasi pertambangan ini cukup dekat dengan rumah saya Yang Mulia. Karena saudara sudah lama ya tinggal di Desa Sekayun ini, bisa saudara jelaskan mengenai kondisi jalanan Desa Sekayun ini? Bisa Yang Mulia. Saya kan sudah lama tinggal di Desa Sekayun ini Yang Mulia. Memang jalannya sudah rusak lama Yang Mulia. Tetapi dulu itu Yang Mulia hanya berlubang kecil saja. Tetapi semakin lama jalan tersebut semakin rusak parah karena tidak adanya perbaikan oleh aparatur desa setempat Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saudara barusan, berarti jalan ini sudah lama rusak bahkan sebelum PT Indah Jaya melakukan galian tambang di desa saudara. Benar Yang Mulia. Sebelum adanya PT Indah Jaya memang sudah rusak jalan tersebut Yang Mulia. Terima kasih saudara saksi, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan hakim anggota 2? Baik, saya anggap tidak ada pertanyaan. Untuk saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara sampaikan? Sudah cukup ya, tidak ada. Baiklah, kalau begitu keterangan saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baiklah, untuk para tergugat sudah siap dengan saksinya? Sudah siap Yang Mulia.
Baik, dari tergugat silakan dipanggil saksinya. Baik, Yang Mulia. Saksi pertama yang akan kami hadirkan adalah Saudara Tony Ariansa. Petugas, mohon hadirkan saksi dalam persidangan. Saksi pertama dari pihak tergugat atas nama Tony Ariansyah, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi sudah berada di ruang persidangan, Yang Mulia. Baik, kepada saksi atas nama siapa? Atas nama Tony Ariansyah, Yang Mulia. Silakan menunjukkan KTP saudara. Ini Yang Mulia. Saya konfirmasi terlebih dahulu terkait identitas saudara. Saudara, nama lengkapnya siapa? Saya bernama Tony Ariansyah, Yang Mulia. Umur saudara? Umur saya 41 tahun, Yang Mulia. Agama saudara? Agama saya Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai petani, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal saudara? Saya beralamat tempat tinggal di Jalan Kapten Bukam Ratu Agung, Yang Mulia. Baiklah, saya kembalikan kembali KTP saudara. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 87, kami harus menanyakan dulu kepada Anda terkait hubungan keluarga atau pekerjaan. Baiklah, apakah Anda kenal dengan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Tergugat merupakan Gubernur Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Cuman itu saja yang saya kenal, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau semenda dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya mengenal karena beliau merupakan Gubernur Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara sehat dan tidak ada tekanan lingkungan apapun? Saya sehat, Yang Mulia, dan saya tidak memiliki tekanan lingkungan apapun, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia dimintai keterangan? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, karena saudara saksi telah dinyatakan layak untuk memberi keterangan, saudara saksi harus diambil sumpah terlebih dahulu. Jadi nanti saudara akan mengucapkan sumpah yang akan dituntut oleh hakim anggota. Silakan berdiri. Baik. Baiklah, sebelumnya saudara saksi, saya tanyakan kembali saudara beragama apa? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Baiklah, saudara ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan, saya hanya menuntut. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah. Setelah saudara saksi sudah disumpah, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan jika memberikan keterangan palsu, konsekuensi di akhirat yaitu dosa. Dan selain itu ada konsekuensi di dunia yaitu konsekuensi hukum pidana karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk meminta keterangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony telah bersedia menjadi saksi kami. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Pak. Pertama, apakah Bapak tahu, Pak, tentang duduk perkara dalam perkara ini? Ya, Pak. Saya mengetahui duduk perkara ini, Pak. Bisa sedikit Bapak jelaskan, Pak? Bisa, Pak. Jadi yang menjadi duduk perkara dalam perkara ini, Pak, yaitu tentang surat pencabutan izin usaha milik PT Indah Jaya, Pak, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, Pak. Sebelumnya, Bapak tahu tidak bahwa PT Indah Jaya telah melakukan pertambangan di desa Bapak? Ya, Pak. Saya mengetahui, Pak, bahwa PT Indah Jaya telah melakukan pertambangan di desa saya, Pak. Bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai jalan yang rusak di desa sekalian ini, Pak? Bisa, Pak. Jadi, jalan di desa saya ini, Pak, sudah rusak parah dan sering terjadi kecelakaan juga, Pak. Terutama pengendara motor yang disebabkan jalanan yang sudah rusak dan berlobang, Pak. Boleh Bapak jelaskan apa penyebab jalanan desa tersebut rusak begitu parah, Pak? Bisa, Pak. Jadi, jalan di desa saya ini, Pak, sudah rusak karena sering keluar masuknya kendaraan truk, Pak, dari PT Indah Jaya, Pak. Jadi membuat jalan di desa saya ini, Pak, menjadi rusak dan berlobang begitu parah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk meminta keterangan saksi.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ini pekerjaannya apa ya? Saya bekerja sebagai petani, Bu. Tadi sudah saya jelaskan, Bu. Ya. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Sekayun ini? Saya pindah di Desa Sekayun ini kurang lebih 6 bulan, Bu. Sejak bulan September 2019, Bu. Berarti saudara ini masih termasuk warga baru ya di Desa Sekayun? Ya, bisa dibilang begitu sih, Bu. Lalu saudara saksi dari mana saudara mengetahui tentang telah dibukanya pertambangan milik PT Indah Jaya ini? Saya tahu, karena saat saya pergi menuju kebun, saya sering melewati PT Indah Jaya ini. Dan pembatas galian milik PT Indah Jaya ini tidak jauh dari kebun saya, Bu. Apakah saudara yakin jalan desa yang rusak dan berlubang ini disebabkan oleh PT Indah Jaya? Sangat yakin, Bu. Karena ceruk-ceruk dari PT Indah Jaya inilah jalan desa saya makin rusak dan berlubang, Bu. Baiklah saudara saksi, apakah saudara mengenal atau memiliki hubungan darah atau semenda dengan saudari Yoridela? Ya, Bu, saya mengenal Yori, Bu. Yori ini merupakan teman SMA saya dahulu, Bu. Baik, sudah cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, apakah Hakim Anggota 2 ada pertanyaan? Saya akan bertanya kepada saksi yang mulia. Hakim Anggota 2 berarti tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya lanjutkan kepada Hakim Anggota 1. Silakan Anda bertanya. Baiklah, saudara saksi, apakah benar saudara merupakan warga Desa Sekayun? Benar, Yang Mulia. Tadi kan saya sudah memberikan keterangan, Yang Mulia. Iya, saya di sini hanya memastikan saja. Apakah benar setiap pergi bertani saudara melewati jalan yang searah dengan tempat usaha galian pertambangan? Benar, Yang Mulia. Setiap ingin pergi bekerja, saya selalu melewati jalan yang searah dengan tempat usaha galian tambang milik PT Indah Jaya ini, Yang Mulia. Karena jalan tersebut searah dengan kebun saya, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah benar saudara yang memfoto kondisi jalan yang rusak dan berlubang tersebut lalu mengirimkannya kepada saudara Yoridela? Benar, Yang Mulia. Saya yang memfoto kondisi jalanan tersebut, Yang Mulia, dan mengirimkan kepada saudari Yoridela, Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan kapan saudara mengirim foto itu ke Yoridela? Bisa, Yang Mulia. Saya mengirim bukti foto jalan desa yang rusak ini, Yang Mulia, saat teman saya Yori itu berkunjung ke rumah saya, Yang Mulia. Dan dia bertanya, kenapa jalan di desa ini makin rusak dan parah berlubang, Yang Mulia. Jadi saya ceritakan dan mengirim foto tersebut kepada dia, Yang Mulia, untuk sebagai bukti, Yang Mulia. Baik, sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara sampaikan? Ada, Yang Mulia. Baik, saya persilakan. Jadi, Yang Mulia, saya juga pernah melihat PT Indah Jaya ini melewati batas galian yang telah dibuat. Saat saya sedang bekerja, saya melihat pagar pembatas yang letaknya cukup dekat dengan kebun saya itu sudah roboh, Yang Mulia. Dan ada bekas galian yang saya yakin itu milik PT Indah Jaya, Yang Mulia. Karena pagar pembatas tersebut dibuat sebagai tanda batas galian milik PT Indah Jaya, Yang Mulia. Baiklah, apakah masih ada lagi? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baik, terima kasih. Keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik. Selanjutnya, apakah pihak tergugat sudah siap dengan saksi keduanya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, tergugat silakan dipanggil saksinya. Baik, Yang Mulia. Saksi kedua yang akan kami hadirkan adalah Saudari Yoridela. Petugas, mohon hadirkan saksi dalam persidangan. Saksi kedua dari pihak tergugat atas nama Saudari Yoridela Lovenia silakan memasuki ruang persidangan. Saksi sudah berada di ruang persidangan, Yang Mulia. Baik, kepada saudara atas nama siapa? Saya bernama Yoridela, Yang Mulia. Silakan menunjukkan KTP saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, saya akan konfirmasi dulu terkait identitas saudara. Nama lengkap saudara? Saya bernama Yoridela Lovenia, Yang Mulia. Umur saudara? Saya berumur 38 tahun.
Pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Yang Mulia. Saudara beragama apa? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Tempat tinggal saudara beralamat di mana? Saya bertempat tinggal di Jalan Korpri, Muara Bangka Hulu, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 87, kami itu harus menanyakan dulu kepada Anda terkait hubungan keluarga atau pekerjaan, sehingga Anda dapat dikatakan layak menjadi saksi dalam persidangan. Baiklah, apakah Anda kenal dengan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Tergugat merupakan Gubernur Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau semenda dengan tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Saya hanya mengenalnya saja, itu pun karena beliau adalah Gubernur Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Baiklah, apakah saksi sehat dan tidak ada tekanan lingkungan apapun? Saya sehat dan tidak ada tekanan dari lingkungan apapun, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara siap dimintai keterangan? Iya, saya bersedia dimintai keterangan, Yang Mulia. Baiklah, karena saudara saksi sudah dikatakan layak untuk memberikan keterangan, saudara itu nanti harus akan disumpah terlebih dahulu, jadi nanti saudara akan mengucapkan sumpah dan akan dituntut oleh hakim anggota 1. Silakan berdiri. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Baiklah, saudara saksi, sebelumnya saya tanyakan kembali, saudara beragama apa? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Baiklah, saudara ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan, saya hanya menuntut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, setelah saudara saksi sudah disumpah, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memberikan keterangan di bawah sumpah, dan jika memberikan keterangan palsu, maka konsekuensi di akhirat yaitu dosa, dan ada juga konsekuensi di dunia yaitu konsekuensi hukum pidana. Baik, kalau begitu saya beri kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk meminta keterangan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Yoridela telah bersedia menjadi saksi kami. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Bu. Pertama, apakah Ibu mengetahui tentang surat keputusan nomor 201/SK/11/2020 tentang pencabutan izin usaha pertambangan? Iya, Pak, saya mengetahuinya. Apakah benar Ibu yang memfoto jalan rusak di Desa Sekaun ini Ibu dapatkan dari saudara Tony Aryansyah? Benar, Pak, saya mendapatkannya dari Tony Aryansyah. Apakah Ibu yakin foto jalan yang rusak dan berlubang tersebut terletak di Desa Sekayun? Iya, saya yakin, Pak. Bisakah Ibu jelaskan sedikit dari mana Ibu mengetahui bahwa PT Indah Jaya telah melakukan pelanggaran batas galian, Bu? Bisa, Pak. PT Indah Jaya benar telah melakukan pelanggaran, yaitu melewati batas galian. Saya mengetahuinya dari bukti foto yang dikirimkan oleh saudara Tony Aryansyah, dan saya sudah cek langsung ke lokasi saat saya berkunjung ke rumah Tony. Dan benar adanya pagar pembatas galian PT Indah Jaya tersebut roboh atau rusak, Pak. Baik, terima kasih. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum penggugat. Silakan meminta keterangan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara yakin bukti foto jalan yang rusak yang dikirimkan oleh saudara Tony Aryansyah itu disebabkan oleh PT Indah Jaya? Yakin, Bu. Setelah saya mendengar penjelasan dari teman saya juga gak heran lagi kenapa jalan itu rusak separah itu. Karena jalan itu sering dilewati oleh truk-truk pengangkut hasil tambang dari PT Indah Jaya, sehingga membuat beberapa jalan Desa Sekayun rusak atau berlubang, Bu. Baiklah, saudara saksi, saudara di sini memberikan kesaksian sudah di bawah sumpah. Jadi mohon jawab pertanyaan saya dengan sebenar-benarnya ya. Apakah saudara langsung yakin hanya mendengar cerita dari teman saudara dan foto jalanan rusak yang diambil oleh saudara Tony tersebut? Yakin lah, Bu. Karena itu sudah jelas-jelas kok jalannya emang rusak. Waktu saya mau menuju rumah Tony, kan saya melewati jalan itu. Saya heran kok jalan ini makin parah rusaknya. Dan sesampainya di rumah Tony, beliau ceritalah tentang bagaimana jalan tersebut bisa rusak. Jadi saya nggak heran kenapa jalan tersebut rusak, Bu.
Apakah saudara memiliki bukti foto lain selain yang dikirimkan oleh saudara Tony tersebut tentang PT Indah Jaya melakukan pelanggaran melewati batas galian? Oh, kalau itu tidak ada, Bu. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada hakim anggota, jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara ini bekerja di Dinas SDM Kota Bengkulu pada bagian sektor pertambangan, pengawasan sektor pertambangan? Benar, Yang Mulia. Saya bekerja di Dinas SDM Kota Bengkulu pada bagian pengawasan sektor pertambangan, Yang Mulia. Apakah saudara tahu tentang duduk perkara ini? Tahu, Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan? Bisa, Yang Mulia. Sengketa dalam perkara ini mengenai surat pencabutan izin usaha pertambangan PT Indah Jaya yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, Yang Mulia. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam sidang ini? Tidak ada, Yang Mulia. Kalau begitu, keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih kepada para pihak. Dari kedua belah pihak, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Dari pihak penggugat sudah cukup Yang Mulia. Dari pihak tergugat sudah cukup juga Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, acara pada sidang hari ini sudah cukup, dan sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus pukul 2 pada tempat yang sama dan tempat ini, dan agenda itu adalah kesimpulan untuk kedua belah pihak agar bisa hadir kembali tanpa surat panggilan dari pengadilan, dan maka sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-2020 antara Reza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-Bengkulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak silakan mengambil tempat. Penggugat dan tergugat silakan. Baiklah, saya periksa terlebih dahulu. Yang hadir pada hari ini siapa dari pihak tergugat dan penggugat? Kuasa hukumnya Yang Mulia. Dari tergugat? Dari tergugat, kuasa hukumnya Yang Mulia. Bagaimana, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Karena penetapan agenda sidang kita sebelumnya itu, agenda sidang kita pada hari ini adalah kesimpulan. Apakah sudah membawa kesimpulannya para pihak? Sudah Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Baiklah, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baik, saya sudah menerima kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya saya beritahukan juga kesimpulan ini tidak wajib dibacakan dan juga tidak dipertukarkan di antara para pihak. Ini akan menjadi konsumsi bagi majelis hakim saja. Baik, karena agenda kesimpulan sudah kita lalui, agenda sidang kita berikutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PTUN. Setelah kesimpulan dari para pihak, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap dan perkara ini. Untuk itu sidang akan kita tunda selama 1 minggu. Panitera, tanggal berapa 1 minggu terhitung dari hari ini? Tanggal 1 September 2020 Yang Mulia. Bagaimana para pihak, apakah bisa tanggal 1 September tersebut? Bisa Yang Mulia. Dari tergugat bisa Yang Mulia. Baiklah, saya tanyakan kepada para pihak apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari penggugat saya hanya meminta putusan yang seadil-adilnya Yang Mulia. Baik, saya akan pertimbangkan, penggugat tidak perlu khawatir ya. Dari tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari saya mungkin hanya mengingatkan kepada majelis hakim bahwa yang menyusahkan orang lain itu tempatnya di neraka.
Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim agar berlaku seadil-adilnya tanpa adanya suap menyuap. Demikian Yang Mulia. Baiklah, terima kasih sudah mengingatkan. Segala sesuatu yang disampaikan dari para pihak itu nantinya akan majelis hakim pertimbangkan, jadi tidak perlu khawatir. Sidang kita akan tunda selama 1 minggu lagi pada tanggal 1 September. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sidang kita anggap cukup. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi. Sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 110-GG-TUN-PTUN-2020-2020 antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua peserta sidang mengikuti semua tata tertib persidangan dan tidak mengganggu jalannya persidangan demi kelancaran persidangan dan berjalan dengan lancar hingga akhir. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-Bengkulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak silakan mengambil tempat. Baik, saya tanyakan dulu yang hadir di ruangan sidang ini siapa dari pihak penggugat? Kuasa hukumnya Yang Mulia. Dari tergugat siapa yang hadir? Kuasa hukumnya Yang Mulia. Baik, sebagaimana penetapan sidang kita sebelumnya, agenda kita pada hari ini adalah putusan dari majelis hakim. Para pihak sudah lengkap hadir dan tidak ada lagi yang ditunggu lagi, langsung dibacakan saja putusannya. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah terhadap perkara ini, selanjutnya majelis pada hari ini akan mengambil sikap. Jadi kepada para pihak harap memperhatikan putusan ini. Putusan nomor register perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-Bengkulu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa telah menjatuhkan putusan tersebut dalam sengketa antara Feza Yahya, berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan direktur utama, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Oval Cairani dan Lola Yolanda, melawan Gubernur Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Wilhari dan Sofia Ibnatusania. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Objek sengketa yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. 2. Tengah waktu gugatan yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Kepentingan penggugat yang dirugikan yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Alasan gugatan yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, tergugat di muka persidangan pada tanggal 21 Juli 2020 menyatakan jawaban gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik di muka persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 pada pokoknya tetap pada gugatan dan menolak dalil tergugat. Menimbang bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik di muka persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak replik penggugat dan menyatakan tetap pada jawaban semula. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah menyampaikan replik dan dupliknya yang mana untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah menyampaikan replik dan dupliknya yang mana untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini. Menimbang bahwa penggugat telah menyampaikan bukti surat tertanda P1 sampai dengan P5 sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat telah menyampaikan bukti surat tertanda T1 sampai dengan T4 sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan satu orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi fakta dan satu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang akhirnya memohon putusan dari majelis hakim. Tentang pertimbangan hukumnya tentang pokok sengketa, menimbang bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya adalah 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan gubernur nomor 201/SK/11/2020/BKL tentang pencabutan izin usaha pertambangan. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan gubernur nomor 201/SK/11/2020/BKL tentang pencabutan izin usaha pertambangan.
4. Menyatakan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan memberi izin kembali. 5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa belum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan yang demikiannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik, saya akan melanjutkan. Menimbang bahwa kewenangan absolut peradilan tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa objek sengketa adalah surat keputusan Gubernur nomor 201/SK/11/2020/BKL tahun 2020, menimbang bahwa kewenangan relatif peradilan tata usaha negara mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara dalam hal wilayah hukum tempat kedudukan tergugat. Menimbang bahwa objek sengketa adalah surat keputusan dari Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 201/SK/11/2020/BKL tahun 2020 antara Feza Yahya selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Bengkulu selaku tergugat yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu sehingga menjadi kewenangan relatif dan peradilan tata usaha negara semua Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Menimbang bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim akan memeriksa keabsahan alat bukti yaitu A. Alat bukti penggugat dianggap telah dibacakan, bahwa alat bukti saksi fakta yang dihadirkan oleh penggugat merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dapat memberikan kesaksian di muka pengadilan. Bahwa alat bukti saksi ahli yang dihadirkan oleh penggugat merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dapat memberikan kesaksian di muka pengadilan. Menimbang bahwa oleh karenanya alat bukti penggugat telah memiliki keabsahan untuk dihadirkan di muka persidangan. A. Alat bukti tergugat dianggap telah dibacakan. Bahwa alat bukti saksi fakta yang dihadirkan oleh tergugat merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dapat memberikan kesaksian di muka persidangan. Bahwa alat bukti saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dapat memberikan kesaksian di muka persidangan. Menimbang bahwa oleh karenanya alat bukti tergugat dinilai telah memiliki keabsahan untuk dihadirkan di muka persidangan. Menimbang bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim akan memeriksa kekuatan alat bukti yaitu alat bukti penggugat dianggap telah dibacakan, bahwa alat bukti saksi fakta yang dihadirkan oleh penggugat merupakan para saksi yang telah disumpah di muka persidangan sehingga dapat memberikan kesaksian dan keterangan yang benar. Menimbang bahwa oleh karenanya alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 sampai dengan T4 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karenanya alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tergugat dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa oleh karenanya penggugat berprinsip ini maka tergugat dibebani biaya perkara. Selanjutnya saya kembalikan kepada hakim ketua. Mengadili dalam pokok sengketa, 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur nomor 201/SK/11/2020 Bengkulu tentang pencabutan izin usaha pertambangan, 4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur nomor 201/SK/11/2020 Bengkulu tentang pencabutan izin usaha pertambangan, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar 400.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada tanggal 1 September 2020, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 September 2020 oleh kami, Ada Indriani sebagai hakim ketua, di hadapan Kevin Abrar Ramadan dan Cika Dwi Putri, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Ria Piska sebagai panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak yang bersengketa. Baik, demikian pembacaan putusan dari majelis hakim. Sebelumnya majelis beritahukan kepada para pihak bahwa berdasarkan pasal 122 dan 123 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pihak yang berkeberatan terhadap putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 14 hari ya setelah putusan ini diucapkan. Baik, sebelumnya majelis hakim tanyakan bagaimana tanggapan dari para pihak penggugat bagaimana terhadap putusan ini. Puas Yang Mulia, terima kasih atas putusan yang diberikan. Baik, dari pihak tergugat bagaimana? Kami sedikit kecewa Yang Mulia, tetapi kami akan mengkoordinasikan kembali dengan pihak yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih kepada para pihak.
dan kemudian salinan dari putusan ini silakan diambil pada hari ini juga. Baik, putusan sudah majelis bacakan, oleh karena itu persidangan nomor perkara 110-G-TUN-PTUN-2020-Bengkulu dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Silakan di stop record dan di save